Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Dielgo. Kali ini kita akan membahas topik kesehatan yang ada di sekitar kita, yaitu terkait masalah pasien diabetes. Dan ini ada saran dokter terkait persiapan puasa bagi penderita diabetes. Ya, sobat sekalian ya, kalau kita melihat kalender ya, tidak terasa ataupun nanti kalau video ini sudah tayang kemungkinan sudah masuk apa namanya dilihat pada saat sudah puasa, dan ini sekedar tips dan ada saran dari dokter yang menyampaikan bagaimana kondisi seseorang terutama penderita diabetes itu juga perlu diperhatikan pada saat menjalankan ibadah puasa gitu ya. Jadi pola makan di bulan Ramadan bagi pengidap diabetes itu memang harus mendapatkan perhatian serius ya sobat sekalian, karena kita ketahui orang dalam kondisi khusus seperti kadar gula yang tinggi itu kadang di kondisi pada saat puasa ya, pada saat puasa itu merasakan gejala merasakan kondisi yang lebih berat daripada orang normal ya, misalnya pusing ya, keringat dingin atau pada saat mereka berpuasa, dan memang itu harus segera diberikan perhatian. Saran dari hal tersebut juga disampaikan ahli gizi dari Universitas Indonesia gitu ya. Jadi ini saran dari ahli gizi Universitas Indonesia, yaitu Inge Permadi, yang mengimbau pengidap diabetes untuk melakukan screening lebih dahulu atau check up ya terhadap kondisinya menjelang akan menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan gitu ya. Nah, dinilai dulu ya apakah dia boleh melakukan puasa Ramadan atau tidak, karena memang ada sebagian orang yang tidak diperkenankan berpuasa ya apabila kadar gula darahnya terlalu tinggi ya. Nah, memang berbahaya sih kalau kita melihat nah ini juga tergantung juga bagaimana seseorang itu menjalankan aktivitas sebelumnya ya. Kalau dia memang dalam hal ini juga sering melakukan ibadah puasa sunnah ya, dan dia merasa terbiasa, bisa saja. Jadi yang bisa menilai itu dia sendiri ya. Tetapi ada baiknya bagi memang yang yang tidak apa namanya yang tidak terbiasa puasa sunnah ya, atau kadar gula darahnya tinggi, memang harus di screening dulu ya untuk menjaga kondisi supaya tidak lebih parah lagi. Ya, Inge Permadi ya, ahli gizi dari Universitas Indonesia menjelaskan pengidap diabetes boleh berpuasa jika kondisi kadar gula darahnya itu stabil ya. Artinya memang tidak ada kondisi yang mengkhawatirkan ya, misalnya kepala pusing ya, kepala pening ya, dan juga berkeringat dingin dan lain sebagainya. Namun saat merasa tidak enak badan ya, meskipun kita sudah memang ini yang pertama yang bisa menilai adalah kondisi seseorang itu sendiri ya. Kalau sudah menjalani latihan ya, atau sudah sering ibadah puasa sunnah, itu kadang bisa lulus ya, ataupun bisa rutin untuk menjalankan ibadah puasa sunnah di luar bulan puasa. Tetapi kadang pada saat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan yang memang kondisinya ataupun suasananya berbeda, kadang membuat kondisi badan itu berbeda ataupun lebih berat dalam menjalankan ibadah puasa gitu ya. Apabila merasa pusing ya, ataupun keluar keringat dingin, atau merasa badan tidak enak, itu mungkin memang sudah saatnya dia harus berbuka, ataupun lebih baik tidak dipaksakan gitu ya, karena khawatir kondisi lebih buruk itu akan ada gitu ya. Tanya itu, Inge Permadi ya, ahli gizi dari Universitas Indonesia, juga mengingatkan agar pengidap diabetes harus bisa mengenali gejala hipoglikemi ya, atau kadar gula rendah ya. Kadar gula darah rendah itu di bawah batas normal. Nah, ini harus bisa di screening ya. Hipoglikemi, lanjut Inge, bisa sangat berdampak pada pengidap diabetes jika harus menunggu waktu berbuka puasa.
ya. Jika ingin berpuasa, ingin menyarankan agar pengidap diabetes itu untuk sahur di waktu mendekati imsak gitu, atau mendekati waktu subuh gitu ya. Kan kita nggak ada imsak gitu ya. Jadi memang eh, karena kondisi yang tidak bisa beradaptasi di kondisi pada saat puasa ya. Tapi memang sobat sekalian ya, banyak penelitian juga ya, karena kalau kita terus eh, terlalu banyak asup atau banyak makan ya, otomatis terutama pastilah lambung kita itu mengalami kerja keras dalam mengolah ataupun mencerna makanan gitu ya. Makanya memang meskipun kita yakin bahwasanya puasa ini kuat, tetapi kita harus tetap screening ya. Kita juga bisa mengukur, kalaupun uh, kita bisa mampu berpuasa seharian penuh ya, bisa dilanjutkan hari pertama, pertengahan sampai akhir. Kalau itu bisa ya alhamdulillah, itu bisa diteruskan gitu ya. Nah, kalaupun ada tanda-tanda yang mengkhawatirkan ya, kemungkinan akan lebih buruk, itu bisa berhenti saja dan bisa diulangi ataupun diganti pada saat kita di luar bulan puasa, pada saat kondisi kita lebih baik ya. Makanya kita ketahui memang diabetes itu adalah penyakit yang kronis ya, yang ditandai dengan kadar gula tinggi ya, dan setiap orang pasti berbeda ya. Sebagai salah satu bentuk gangguan metabolik, orang dengan diabetes perlu hati-hati ya, perlu hati-hati agar mereka melakukan apa namanya, asupan makanan dengan baik ya. Dan memang sebelumnya ya, selain kita harus membiasakan diri ya, khusus pada penderita diabetes untuk berpuasa sunnah ya, mereka juga harus tentu menjalankan pola hidup sehat, makanan yang benar-benar dijaga, kemudian juga jangan lupa untuk olahraga untuk menjaga kondisi tubuh tetap fit ya. Dan ya, saya juga menyarankan ya supaya juga mengkonsumsi produk kesehatan yang dapat menjaga stamina kita tetap fit dan juga imunitas tubuh kita tetap naik gitu ya, yaitu konsumsi propolis ya. Propolis yang saya rekomendasikan adalah TPR atau Turkish Propolis Turkiya ya. Yang ini ada produk propolis yang sangat apa namanya, luar biasa gitu ya. Ada banyak kelebihan, diantaranya di dalam botol ini sudah ada teknologi nano ya. Apa teknologi nano itu? Adalah teknologi yang dapat meningkatkan penyerapan dan kelarutan dalam tubuh. Artinya dapat mempercepat penyembuhan terhadap penyakit. Ya, untuk penderita diabetes bisa dilakukan terapi dengan konsumsi rutin Turkish Propolis Turkiya, dan sudah banyak testimoni ya terkait para penderita diabetes itu yang mereka merasakan manfaat luar biasa setelah mengkonsumsi TPR gitu ya. Apalagi kelebihannya di sini sudah ada ruqyah juga ya. Ruqyah ya merupakan terapi kesehatan yang sangat dianjurkan ya. Sudah ada dalam botol kemasan yang kecil dan mempunyai banyak manfaat ini. Kemudian manfaat apa saja selain yang untuk mengatasi diabetes? Banyak ya. Di antaranya TPR ini dapat mengatasi penyakit non medis ya, kolesterol ya, asam urat ya, kemudian stroke termasuk diabetes yang kita bahas sekarang, kemudian juga untuk tumor, mah, kanker, paru-paru, demam dan lain sebagainya. Nah, untuk varian selanjutnya yaitu yang biru atau Turkish Propolis Turkiya Brain ya. Ini untuk nutrisi otak. Manfaatnya adalah memberikan nutrisi pada otak, kemudian dapat meningkatkan konsentrasi ya. Kemudian dapat membantu pemulihan stroke gitu ya, luar biasa gitu ya. Jadi botol kecil yang mempunyai banyak manfaat. Kemudian juga dapat meningkatkan stamina ya, mengatasi gangguan migrain, vertigo, sakit kepala, berkelanjutan, stres, kepala pening. Kemudian juga dapat meningkatkan kecerdasan pada anak dan remaja sekaligus memudahkan mereka menghafal pelajaran. Apa saja keunggulan dari Kemudian apa saja keunggulan dari TPR ini? Di antaranya ini sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI dan juga BPOM, dan juga sertifikat INEA, International Nano Entrepreneur Association atau Asosiasi Pengusaha Nano Internasional gitu ya. Jadi sangat lengkap sekali. Bagaimana konsumsinya? Cara mengkonsumsinya mudah, tinggal meneteskan TPR ini
sesuai berat badan tubuh. Misalnya berat badan tubuh 70 kilo berarti 7 tetes ya, dikonsumsi 2 kali pagi dan malam. Untuk terapi berat misalnya untuk diabetes, kolesterol, stroke, jantung, paru-paru dan lain sebagainya itu bisa 3 kali ya, pagi, siang dan malam. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dengan mengkonsumsi rutin Turkish Propolis Rupiah. Dan kami juga membuka peluang bisnis bagi Anda yang ingin berbisnis TPR atau berjualan TPR, bisa bergabung di komunitas Kapapreneur dengan minimal pembelian 3 dengan harga spesial yang seharusnya 750 didiskon menjadi 630 dengan hemat 120. Anda sudah bisa mendapatkan keuntungan yaitu bimbingan bisnis full rutin gitu ya. Sehingga kita mendapatkan dua manfaat, kita dapat merekomendasikan produk kesehatan kepada seseorang yang kita rekomendasikan, yang kedua dapat menambah penghasilan. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan imunitas diri dengan terus mengkonsumsi TPR, Turkish Propolis Rupiah yang merah maupun yang biru, yaitu Turkish Propolis Rupiah Brand. Link pembelian ada di deskripsi atau bisa kunjungi toko online kami di Elgo, di Tokopedia, dan Shopee. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.